Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman calon programmer di channel Programmu. Di video kali ini kita masih bahas ya tentang OP. Nah, ini video yang keberapa ya saya lupa. Intinya habis materi autoload nanti ada materi namespace itu yang terakhir ya. Oke ya, jadi kita akan membahas tentang autoloading. Nah, apa itu autoloading? Nah, memanggil kelas file tanpa harus menggunakan require. Jadi proses pemanggilan kelasnya nantinya kan dalam bentuk file. Jadi satu kelas satu file ya. Satu kelas di dalam satu kelas ditulis dalam satu file. Nah, makanya nanti gimana caranya kita bisa manggil file-file tersebut itu. Nah, nanti kalau nantinya teman-teman membuat aplikasi yang besar dan dengan tim, itu akan sangat merepotkan kalau nggak make require itu. Nah, kita langsung aja nih, langsung contohkan bagaimana caranya pakai fitur auto loading. Nah, di sebelumnya teman-teman kan udah buat ya nih, buat project nih di dalamnya ada macam-macam kelas. Nah, kita akan membuat kita akan pisahkan nanti, pisahkan per kelas satu file gitu ya. Yang pertama, misalnya kita buat folder nih, namanya misal auto load gitu aja. Kemudian di dalam auto load ini misalnya ada apps. Di dalam app ini juga misalnya ada apa nih? Ada barang misalnya ya. Oke, di dalam barang ini kita akan masukkan satu persatu nih. Pertama-tama ini nih yang atas dulu nih, cetak info barang. Kita buat file di barang, misal namanya cetak info barang. Dan pastikan dulu besar kecilnya huruf itu sama ya. Misal barang B-nya besar, maka di sini barang.php B-nya besar gitu. PHP kita pastekan save. Oke, semuanya kita satu persatu. Jadi satu satu kelas satu file gitu ya. Silahkan. Oke, kita udah memindahkan semua kelas ke dalam file-file ya di sini semuanya. Ada cair PHP, padat PHP, cetak info barang ya, dan barang. Dan ingat, pastikan lagi huruf besar kecilnya itu sama ya. Barang punya besar, terus cetak info ini C-nya besar, I-nya besar, C-nya besar, I-nya besar ya, harus sama. Oke, sudah itu setelah kita bisa-bisa, lalu kan ada yang di luar kelas nih, yang bagian instansiasi ya di bawah nih. Nah, kita taruh di mana? Jadi yang bawah ini kita buat namanya indeks PHP di dalam autoload. Index.php. Isinya tuh ini. PHP ini. Oke. Nah, jadi kenapa kita membuat index.php? Karena kalau kita manggil folder autoload yang akan di run pertama kali adalah index.php. Ya, jadi instansiasinya nanti di sini di index.php. Save. Oke ya. Kemudian kemudian kalau kita jalankan error nggak nih? Coba coba dulu. Coba kemudian di autoload error nih, padat pasti error karena kita belum require kelas-kelas yang lain di sini. Nah, caranya di sini kita pakai fungsi require once. Nih.
Kemudian namanya, maaf, di apps dulu ya. Ini kan harus urut nih, ya kan? Apps app dulu, app, kemudian barang, kemudian apa? Badat.php. Nah, ini juga diterapkan di semua kelas ya. Jadi di sini kan ada cair itu, cair, kemudian apa lagi? Cetak, info, ya, cetak barang dan barang. Coba kita run, masih error ternyata di bagian kelas barang. Sebentar. Oh, ini cetak info barang ternyata namanya. Cetak info barang. Seperti biasa typo-typo, nggak apa-apa. Oke ya, tampil, udah bisa. Ya ini bisa pakai cara require, tapi ini memang nggak masalah ya. Tapi kalau programnya itu besar dan nanti juga ada tim misalnya ya, kalau kayak gini nih repot karena nanti akan banyak kelas yang dibuat. Nah, jadi kita bisa pakai cara lain, yaitu kita cut aja ini ya. Kemudian misal di app nih, misalnya di app kita bikin folder, misal namanya init.php atau instansiasi.php misal. Nah, isinya itu ini require-nya. Cuman yang di apps ini kita hapus. Kenapa? Ya karena ini kan udah ada folder, karena ini kan di dalam folder barang ya. Nah, maka di sini require-nya cukup manggil init.php. Nah, coba kita run. Ada yang error ternyata di bagian, oh ya, kita kurang lengkap. Barang app, oh enggak, di app doang ya. Coba kita run. Nah, tampil. Itu. Jadi kita bisa membuat require yang terpisah. Nah, tapi di PHP ini kita akan memakai fungsi yang namanya SQL autoloader. Nah, ini akan memudahkan teman-teman kalau misalkan kelasnya ada banyak. Tuh. Jadi misal di init ini ya, di init yang tadi. Kita komen aja dulu deh. Nah, teman-teman bikin pakai fungsi namanya SPL autoload register. Ini fungsinya. Ya, kita buat functionnya parameternya kelas. Oke. Nah, di dalam sini, sebentar, ada yang salah. Oh, ini. Oke. Di dalam SPL ini isinya itu require. Terus ini kan di dalam folder barang ya, di dalam folder barang. Kenapa barang? Ya karena ini di dalam folder app ya, satu folder sama barang. Ini nih kayak gini nih. Nah, kalau misalkan initnya di luar sini sama indeks, berarti ada apps-nya juga. App, app, barang, sama folder gitu ya. Jadi barang slash titik dolar class itu titik dot php, gini aja. Oke, bisa coba kita run. Nah, masih bisa. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Oke, itulah gambaran untuk autoloading. Ya, ini sangat membantu teman-teman kalau misalkan proyeknya besar dan dengan tim ya. Jadi bisa dipisah-pisah seperti ini. Oke, sekian. Semoga membantu teman-teman ya. Jika masih belum paham, tanyakan aja.
Nah, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya, video terakhir nanti kita membahas tentang namespace. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.